cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hidup memang penuh kejutan, dan gak semua kejutan itu menyenangkan. Ada yang pahit, dan ada juga yang pahit banget. Kayak luka dikasih lemon alias pedih banget. Tapi di balik itu semua, kepedihan itu memberi pelajaran yang berharga. Halo Sobat GPC, kenalin, gue Nita. Gue punya seorang kakak cewek yang perjalanan cintanya penuh adrenalin. Yap, ini adalah kisah kakak gue, wanita yang jatuh berulang kali dalam pernikahan, bukan pacaran ya. Kisah ini bukan karena dia gampang buat jatuh cinta, tapi ya karena takdir selalu membawanya melewati ujian demi ujian sebelum akhirnya menemukan cinta sejatinya. Jadi, kakak gue sempat mengenyam pendidikan di pesantren selama 3 tahun. By the way, kita hanya 2 bersaudara. Kebetulan, ortu gue saat itu punya warung kecil-kecilan. Singkat cerita, ada nih satu cowok datang ke warung mau beli kopi. Siapa sangka saudara-saudara, pertemuan singkat dan sederhana itu jadi awal kisah cinta kakak gue. Setelah beberapa bulan mengenal satu sama lain, dan cowok itu ngajak ortu gue buat ketemu keluarganya, terungkaplah kalau dia adalah seorang duda. Kakak gue gak keberatan, asalkan cowok itu belum punya anak. Kakak gue ngerasa cocok dan mereka memutuskan tunangan dan menikah di tahun 2015. Saat itu gue masih berusia 11 tahun, sementara kakak gue hampir beda 10 tahun lebih tua dari gue. Awalnya kehidupan pernikahan mereka terlihat harmonis. Orang tua gue bahkan kasih rumah dan motor sebagai hadiah pernikahan ke mereka. Tapi keanehan mulai muncul saat bulan Ramadan. Hampir setiap malam, di saat semua pergi sholat tarawih, kakak ipar gue malah ngajak pergi kakak gue ke rumah saudaranya. Bilangnya sih mau main aja atau silaturahmi. Ya kakak gue ikut-ikut aja kan. Pas di perjalanan, kakak ipar gue melipir ke minimarket buat beli susu balita gitu. Dan selalu begitu, kalau mau ke sana pasti mampir beli susu dulu. Ya kakak gue yang polos gak pernah curiga dan gak pernah nanyain apa-apa juga. Nah kakak ipar gue nawarin ke orang tua gue buat beli tanah di daerah tinggalnya. Karena mungkin ortu gue mikirnya bisa buat investasi, jadi dibelilah itu tanah. Nah dari sinilah ceritanya gong banget. Suatu hari kakak gue berantem sama suaminya. Bukannya diselesain dengan kepala dingin dan turunin egonya, suaminya malah pergi keluar rumah bawa baju-bajunya tanpa pamit. Kakak gue pun ceritain kejadian itu dong ke ortu. Besoknya ortu pergi ke rumah kakak buat cek kondisinya. Ternyata kakak gue ditalak dengan cara yang gak lazim. Yap, lewat SMS cuy. Dikata pernikahan ini kayak pesen makanan lewat ojol kali ya. Akhirnya kita telusuri dan cari tahu kakak ipar gue ke sekitar rumahnya. Tanya tetangga juga. Soalnya kalau nanya ke saudara sama aja ditutup-tutupin juga kan. Ternyata selama ini dia sering beli susu balita itu untuk anaknya dari istri sebelumnya. Dari situ ortu gue kaget, sakit hati, marah, semua jadi satu. Dan lo tahu, tanah yang sebelumnya udah dibeli ortu gue ternyata udah duluan dijual sama tuh anak lomang. Jadi pas ortu gue udah bayar, langsung disurvei tanahnya. Udah cocok dari tempat yang cukup strategis. Alhasil ortu mau langsung bikin ruko di atas tanah itu. Langsung dibangun dan udah rampung 70%, tinggal finishing. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ada yang datengin ke tanah itu dan marah-marah sambil lempar-lemparin bata. Nyuruh tukang buat berhenti kerja dan bilang kalau itu tanah dia. Ya nyokap kesel lah, langsung deh tuh ditunjukin sertifikatnya. Orang itu juga nunjukin sertifikatnya. Alhasil jadi berebutan dah. Nyokap gue sama orang itu akhirnya bawa kedua sertifikatnya lah ke notaris. Jadi ternyata sertifikat yang punya ortu gue itu yang palsu. Sindikat kriminal emang nih orang. Dari situ kakak gue pulang ke rumah. Dan ortu gue greget mau bawa kasus penipuan ini ke jalur hukum. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah perceraian itu, kakak gue fix jadi janda. Mama gue bener-bener kepikiran sama nasib kakak dan akhirnya jatuh sakit. Udah dibawa berobat ke sana kemari, tapi gak kunjung sembuh.
Akhirnya mama dibawa ke ustadz yang ahli gitu. Dan ternyata ini ada sangkut pautnya sama ulah si mantan suami kakak. Mama dikirim guna-guna, tapi Allah berkehendak baik. Mama akhirnya bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah semua luka dari pernikahan pertamanya mulai sembuh, ada seorang pria lain hadir dalam kehidupan kakak gue. Mereka berkenalan, saling cocok, dan akhirnya memutuskan menikah. Gue sempat berharap kali ini kakak gue benar-benar akan menemukan kebahagiaannya. Tapi namanya cobaan pasti banyak kan. Kalau dikit mah namanya cobain ya. Cobaan kakak gue pun belum berakhir. Kakak gue diuji banget kesabarannya. Pada malam pertama setelah resepsi, mereka stay di hotel kan karena acaranya memang di sana. Pas malam tiba, saatnya unboxing tiba, kiu. Walaupun kakak gue udah pernah nikah, tapi tetap aja deg-degan. Kakak gue cerita, dia udah wangi, pakai baju dinas yang kayak Batman, dan udah siapin wewangian ruangan. Pas naik ke ranjang, si kakak dianggurin, alias suaminya ketiduran. Kasian banget tuh Batman dianggurin. Ya kakak gue pikir, maklum capek abis resepsi kan. Besoknya pun kakak gue lakuin itu, tapi ganti kostum jadi suster ngesot cenah. Tapi bener-bener gak disentuh sama sekali sama suaminya dan sibuk main games. Hari-hari berlalu, kakak gue udah nyiapin kostum dinas terbaiknya pokoknya mah. Boro-boro diendus, dilirik sama suaminya aja enggak. Sampai-sampai nih ya, kalau kakak gue naik ke ranjang, suaminya pindah tidur di sofa. Sampai kakak gue mikir, apa yang salah ya sama dirinya. Akhirnya jiwa FBI-nya beraksi. Kakak gue cari tahu alasan kenapa dia begitu terus seminggu ini. Dan yang bikin kakak gue terkejut, suami kakak gue ini ternyata gay. Gay bro, what are you gay? You are gay. Dunia kakak gue bener-bener runtuh. Dia merasa pernikahan ini sia-sia. Dengan tegas, kakak minta cerai. Ya iyalah, raganya sama dia tapi batinnya sama lekong-lekong berotot, Cin. Belum genap 1 bulan, pernikahannya pun berakhir. Kakak gue mencoba melupakan kepahitan yang terjadi dan hidup harus terus berjalan. Dan di tahun 2018, kakak deket lagi dengan pria baru. Kali ini masih sedaerah yang sama. Akhirnya mereka pacaran dan gak lama mereka nikah. Gak usah heran deh guys, gue juga kaget banget. Kakak gue demen banget nikah dah, kayak lagi main temjon. Sang suami kakak gue pun memahami status kakak yang pernah menikah 2 kali sebelumnya. Tapi suami kakak yang ketiga ini gak mempermasalahkan. Ya karena dia sendiri juga seorang duda. Jadi janda ketemu duda gitu. Dikarenakan trauma dari pernikahan sebelumnya, kakak gue memilih untuk menggunakan kontrasepsi selama setahun. Dia butuh waktu untuk benar-benar yakin bahwa pernikahan kali ini akan bertahan. Syukurlah selama setahun pernikahan mereka berjalan damai. Ya pasti ada pertengkaran kecil, tapi gak ada permasalahan besar kayak sebelumnya. Kepercayaan mulai tumbuh. Kakak gue memutuskan untuk punya anak dan melepas KB-nya. Gak lama kemudian dengan jurus Batman-nya itu mereka pun membuahkan hasil. Kakak gue hamil dan melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki yang gemas banget. Ponakan gue jadi kebanggaan keluarga kami, terutama bagi ortu gue. Dan sekarang pernikahan kakak gue memasuki tahun ke-7. Semoga kali ini kebahagiaan benar-benar berpihak kepadanya dan rumah tangganya tetap harmonis hingga akhir hayat. Yap, dari kisah kakak, gue dapat pembelajaran kalau jodoh mutlak kehendak Allah. Tapi tugas kita terus berusaha jadi pribadi yang lebih baik dan berusaha menemukan yang terbaik juga. Dan kita harus yakin akan ada pelangi di balik lebatnya hujan. Segitu dulu cerita dari gue. Bye-bye. Makan gulali sambil jalan-jalan. Hai, kenalin, gue Fabian. Cerita ini bukan tentang cinta yang manis semanis boba gula aren. Ini cerita tentang betapa nyungsepnya gue pas ngira udah nemu dia yang terakhir. Umur gue saat ini 22 tahun dan saat ini gue merantau di kota Bandung. Hidup di kosan, kerja kantoran, dan ada satu hal yang ngerasa kurang, yaitu pacar. Haha. Ya elah, klasik banget alasan gue ya. Ya pengen aja gitu ada tempat cerita. Yang nyariin gue kalau lupa balas semenit, yang nanyain gue kalau udah makan atau belum karena takut tiba mati, dan sebagai penyemangat dikala jauh dari keluarga. Jadi gue scroll lah IG, gue replyin story cewek random dari suggestion. Ternyata ada yang nyangkut satu dan nyambung. Jadilah gue chatan tiap hari dan curhat-curhatan. Namanya Nadia, cantik, pinter, asik kalau diajak ngobrol, perhatian, pokoknya tipe gue bet dah.
Nadia cerita lagi ngerasa hidupnya berantakan dan katanya gue hadir sebagai paracetamol buat dia. Lama-lama chatan kita makin intens. Makin ngerasa dunia milik kita berdua, yang lain ngekos. Makin nyaman dan gue langsung tembak tepat genap sebulan kita kenal. Bah, laki bet kan gue. Gue tembaknya effort banget dah. Gue ajak dia di Bukit Bintang yang ada di Lembang. Gue tembak dia sambil ngeliatin city light, sambil digigitin nyamuk dikit. Hidup gue indah banget kayak film Korea dah. Gue sering ajak jalan, kencan ala-ala romantis, kasih hadiah, dan sleep call tiap hari. Kalau bisa sampai HP meledak dah, saking gak bisa jauh dari dia. Setiap VC ada kedengaran suara anak kecil. Pas gue tanya, dia selalu bilang, "Gak ada siapa-siapa kok, salah denger kali kamu." Sampai suatu hari, kita main ke salah satu tempat wisata yang lagi viral daerah Subang. Waktu itu dia bawa anak kecil cowok sekitar umur 5 tahunan. Katanya sih keponakannya. Tapi pas lagi makan, gue denger anak itu bilang, "Mah," dan buru-buru dibekap mulut anak ini sama dia. Waktu itu gue sih gak terlalu mikir yang aneh-aneh. Saking cintanya, baru kenal beberapa bulan, gue bawaannya mau bawa kabur ke KUA aja dah. Gue punya niatan serius sama dia. Sampai akhirnya gue kenalin sama keluarga gue di kampung. Katanya dia punya saudara yang kampungnya sama kayak gue. Tapi gue ajak mampir, dia selalu punya 1000 alasan buat nolak. Ya gue pikir mungkin saudaranya emang troublemaker aja. Makanya dia gak mau ketemu sama saudaranya itu. Semua keluarga gue di kampung suka sama dia. Karena dia anaknya sopan dan kebetulan satu suku juga. Dan dia banyak ngasih ke orang tua gue ini itu. Setelah itu gue memutuskan pulang. Tentunya dengan hati yang lega banget. Pikir gue, wah jadi kawin ini gue. Kayak orang kebelet gue anjing ngomongnya. Di perjalanan pulang dari kampung ke kota butuh sekitar 5 jaman. Kita pulang naik mobil gue. Kaget banget, tiba-tiba dia tidur di paha gue. Ya sebagai cowok yang normal sempat kegoda. Tapi karena buru-buru balik ke kos, jadi gak kejadian apa-apa. Dan kita sampai di kota itu sekitar jam 4 pagi. Selang beberapa hari gue pun diajak ketemu sama ibunya. Tapi pas baru datang dan nunggu Nadia sambil minum ke belakang, ibunya bilang, "Jauhin Nadia." Gue anggap ya palingan kayak drama belum direstuin biasa. Keesokan harinya dia nelpon jam 12 siang pas jam makan siang. Katanya gue diminta datang ke rumahnya lagi karena ibunya mau minta kejelasan. Buset, itu nasi di mulut gue susah ketelen cuy rasanya. Emang sih gue mau ngajak dia ke jenjang yang lebih serius, tapi gak dipaksa juga kali. Datanglah gue ke rumahnya Nadia. Kaget banget, di situ udah rame ada ibunya, kakaknya, sama Nadianya sendiri. Awalnya basa-basi, tapi tiba-tiba ibunya Nadia bilang, "Mas, Nadia ini udah nikah." Oke. Hah, gue kaget banget. Kalimatnya sederhana, tapi nyesekin dada to the bone. "I want you to the bone." Gue awalnya gak percaya dan ngerespon cengengesan. Ya soalnya Nadia gak pernah cerita apapun soal masa lalunya. Dan gue pun disodorin sama ibunya foto-foto pas Nadia nikahan, foto suaminya, dan ternyata anak kecil yang waktu itu dibawa main itu anaknya. Dan Nadia gak ngeluarin satu kata pun. Usut punya usut, suaminya lagi sakit parah di kampung halamannya. Dan Nadia di perantauan gantiin posisi suaminya di sebuah PT. Gue jadi ngerasa bersalah, seolah-olah gue ngerebut istri orang. Ya gue gak mau jadi orang yang nyakitin keluarga lain tanpa sadar. Gue pun minta maaf karena gue gak tahu apa-apa. Gue pun disodorin pertanyaan yang membagongkan sama ibunya. Udah berapa kali gituan sama Nadia? Ya spontan gue bilang, gak pernah. Untung aja waktu itu gue gak ikutin hawa nafsu yang beringas ini. Beberapa hari setelahnya Nadia ngehubungin gue terus, spam chat yang isinya permintaan maaf dan katanya dia mau memperbaiki semuanya dan dia mau cerai. Keesokannya ibunya nelpon gue, bilang Nadia nangis terus di kamar, gak mau makan, kamu mau nungguin dia sampai cerai. Saat itu gue gak tahu harus gimana. Gak lama Nadia bilang kalau dia udah cerai. Gue pun bilang kalau semua yang dia lakuin ini salah. Tapi dia gak merasa bersalah sama sekali sama suaminya yang lagi sakit dan anaknya. Lah, dia malah ngerasa jadi korban di cerita ini. Keluarga gue pun udah gue kasih tahu kelakuan dia. Tapi anehnya, keluarga gue pun tetap mempertahankan Nadia. Keluarga gue udah didoktrin sama dia. Ya gue jelasin,
kalau suatu saat gue di posisi suami lu dan lu lakuin hal yang sama, gimana? Dia nangis sampai sesegukan di depan keluarga gue. Akhirnya gue mutusin buat ninggalin dia di tahun 2022. Tapi ternyata takdir punya kejutan. Jodoh tuh datang gak terduga. Lewat pintu yang gak lu buka, tapi semesta yang ngasih. Yap, semesta nyiapin plot twist manis buat gue. Atas kesabaran dan ketulusan gue yang disia-siain, dikasih ujian dari pengalaman yang ngebuat gue kuat dan jadi manusia yang ngehargain arti sebuah hubungan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, gue kenal dan deket lagi sama seseorang. Bukan dari sosmed lagi, tapi anak ibu kos gue sendiri. Uhuy. Ternyata dia tinggal di kamar nomor 1, sedangkan gue di kamar nomor 3. Dia tinggal di situ karena seolah ngejagain kosan aja. Kalau ada yang komplain bisa ke dia. Dan kesibukannya kuliah gitu. Dan selama gue ngekos, kita gak pernah ngobrol. Kalau papasan pun gak pernah saling sapa. Ada satu momen akhirnya bisa ngobrol sama dia. Pas saat gas di dapur atau galon dispenser habis. Berhubung dia mau masak dan jadilah minta tolong ke gue. Dari situ dia mulai sering nongkrong di pantry kosan. Dia sering masakin gue dan gue pun kepincut. Suatu saat pas itu dia lagi naik bangku buat ngambil wajan di laci atas. Bangkunya patah kakinya dan dia jatuh. Untungnya di situ ada Fabian men, anjay. Jadi gue tangkep dia. Pas nangkep ada kali 5 menit tatap-tatapan. Udah kayak di sinetron banget dah. Jantung gue berdetak kencang kayak lagi riding 120 km per jam cuy. Dari kebersamaan di kosan itu, gue jadi sering banget ajak jalan dia keluar. Sekedar beli bakso atau ke kafe terdekat. Bahkan gue sering jemput dia abis nugas kuliah atau nongkrong sama temennya. Sehabis gue pulang kerja, gue pun diajak ke rumahnya yang gak jauh dari situ. Ngobrol dan disambut hangat sama keluarganya. Ngebuat gue yakin ini pilihan terakhir gue. Di tahun 2023, gue lamar dia dan kita menikah di tahun 2024. Gue sadar, rasa sakit yang dulu itu cuma jalan biar gue bisa ketemu sama orang yang benar-benar tulus. Sayang sama gue dan yang terpenting bukan karena butuh pelarian. Sampai di sini akhir cerita gue. Ternyata nggak semua pertemuan untuk menetap, tapi bisa jadi pelajaran dan membawa ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di video GPJ selanjutnya. See ya! Lu pernah nggak ngerasa udah kasih segalanya buat seseorang? Waktu, tenaga, cinta, bahkan rencana hidup. Tapi ternyata semua itu nggak cukup buat orang yang lebih sibuk ngebandingin siapa yang lebih tinggi, bukan siapa yang saling melengkapi. Hai, kenalin, gue Mawar. Ini cerita gue sekitar tahun 2022. Kali ini gue mau ceritain soal cinta yang tumbuh bareng tapi tumbang karena rasa takut dari orang yang katanya mencintai gue. Saat itu gue punya pacar, namanya Ari. Kita tumbuh bareng, gue kuliah, dia juga. Kita nonton, jalan, makan, ngobrol kayak pasangan normal pada umumnya. Gak kerasa 7 tahun udah kita lewatin bareng-bareng. Dari gue belum jadi apa-apa sampai akhirnya gue bisa berdiri di titik yang dulu cuma mimpi. Dari gue lulus SMA sampai gue lulus S2 dan kerja. Tapi gue gak nyangka dia bisa mutusin gue hanya karena dia insecure sama gue. Oke, masuk ke cerita ya. Jadi kita pacaran dari lulus SMA sampai akhirnya kita tes di perguruan tinggi dan gue lulus jadi sarjana lebih dulu. Kebetulan jurusan yang gue ambil jurusan yang gue suka. Jadi gue ambil SKS lebih banyak. Jadi gue cepet lulus 1 semester di 3,5 tahun. Sedangkan Ari lulus tepat di 4 tahun. Ari itu saksi perjalanan hidup gue. Waktu gue stres nyusun skripsi, dia yang nganterin makanan. Dan waktu gue wisuda, dia yang paling depan ngasih gue bunga. Setelah gue lulus sarjana, gue mau lanjut S2. Di situ gue bilang ke Ari, "Yang, aku mau lanjut S2 ya." Terus dia jawab, "Lah, nanti kamu S2, aku jadi lebih rendah dong dari kamu." Di situ gue kaget banget. Gue gak nyangka kalau pacar gue yang selama ini nemenin gue dan support apapun keputusan gue, malah responnya gitu. Akhirnya dia bilang, "Ya udah, lanjut aja." Gue pikir semua bakal baik-baik aja, tapi ternyata enggak. Sampai akhirnya gue mau masuk S2, beberapa bulan kemudian muncullah pandemi. Alhasil dia yang baru lulus S1 ini jadi susah cari kerjaan. Gue ngerti banget saat itu emang susah banget, tapi gue tetap support dia, bahkan bantu dia apply ke beberapa tempat.
Pas saat dia masih nganggur, gue cerita ke dia kalau gue mau lulus 1,5 tahun aja di S2 ini. Respon dia bener-bener bikin gue kaget. Dia bilang, kamu tuh jangan ambisius banget, lulus 2 tahun aja udah syukur. Di situ gue sedih. Bukannya didukung, tapi gue ngerasa malah diremehin. Gue sampai mikir, kok ada orang yang ngakunya sayang, tapi gak siap lihat pasangannya berkembang. Dari situ gue udah males bahas soal kuliah ke Ari. 1 tahun kemudian, dia dapat kerja dan gue pun lulus S2. Di saat yang sama, gue lulus S2 dan langsung dapat kerja di instansi pendidikan. Dan gue diharuskan kuliah lagi sampai S3. Nah, di sini masalahnya jadi makin rumit. Di situ gue kayak dapat durian runtuh sepohon-pohonnya, cuy. Gimana enggak ya? Gue dapat tawaran kuliah gratis asal bantu proyek penelitian. Di mana gue suka banget penelitian. Kesempatan bagus yang gak akan datang 2 kali kan? Tapi di sisi lain Ari pernah bilang mau lanjutin hubungan kita ke jenjang yang lebih serius. Ditambah lagi ortunya Ari nanyain gue terus kapan gue siap dilamarnya. Entah kenapa hati gue belum siap. Gue ngerasa masih muda, umur juga baru 24 tahun. Dan kita pun seumuran. Dan secara finansial pun kita mampu untuk nikah saat itu. Tapi secara mental gue ngerasa kita masih sama-sama belum dewasa. Kayak masih banyak hal yang perlu dieksplor, dikembangin, dan banyak kesempatan yang belum kita lakuin. Gue pun memutuskan untuk daftar S3. Gue bilang ke Ari dengan nada yang lembut, "Ayang, aku lanjut S3 ya. Kantor aku mengharuskan aku S3. Untuk nikah, aku pikir 2 tahun lagi aja, pas aku udah sidang. Kan kalau aku ngambil S3-nya setelah berkeluarga, nanti bakal ribet. Kalau sekarang kan lebih tenang dan gak ada beban aja." Dia marah besar dong, ngomong sambil teriak-teriak. "Aku udah sabar ya nunggu kamu pas S2. Ini apa-apaan mau S3? Enggak, aku gak bisa. Aku mau kita nikah. Kita tuh udah lama pacaran, kamu harusnya ngerti dong." Sejak perdebatan itu hubungan kita mulai retak karena sering berantem. Sampai akhirnya gue nemuin dia chat sama anak magang di kantornya. Mana chatnya manis dan mesra gitu kayak ke gue. Isi chatnya kurang lebih nanya ke anak magang itu, udah makan apa belum? Udah sampai rumah belum? Udah sampai mana perjalanannya? Itu pun pakai stiker-stiker mesra. Ari ini tipikal cowok yang cuek ke cewek lain. Ini udah di batas wajar sih. Gue tegur lah dia. Ari ngelak dan bilang kalau anak magang itu udah kayak anaknya sendiri. Makanya dia seperhatian itu. Anjir, tuh anak hasil lepehan apa gimana? Tiba-tiba ngaku anak lagi. Gue ngebatin aja kalau kesel sama dia. Karena kalau kita ribut, dia bisa diemin gue berhari-hari. Gue capek banget sama drama hubungan ini yang plot twist. Orang yang gue percaya ternyata main belakang. Padahal selama ini gue masih sama dia pun karena salah satu hal terbesar. Kalau gue percaya dia orang yang setia dan gue gak pernah lupa. Gue bisa sampai di titik ini pun karena dia nemenin perjalanan mimpi gue. Gue sama dia berjarak 2 minggu setelah kejadian itu. Gue pikir hubungan ini udah gak sehat. Kita jadi makin sering berantem karena hal sepele. Sampai akhirnya gue tanya lagi sama dia pas hari pendaftaran S3. "Yang, boleh ya aku daftar S3? Aku janji nikah pas sidang nanti. Biar tinggal melanjutkan hidup aja." Dia jawab, "Ya udah aku bolehin kamu S3, tapi kita juga nikah." Jujur, saat itu posisinya gue belum siap. Gue bilang lagi, "Aku pasti bakalan nikah sama kamu. Tapi 2 tahun lagi ya. Aku gak siap kalau kuliah, nikah, dan kerja dalam satu waktu. Sabar ya, 2 tahun aja kok. Kan itu sebentar. Dibandingkan kita udah sama-sama 7 tahun. Dia jawab dengan ultimatum, "Aku gak bisa, itu kelamaan. Lagian aku malu, jenjang kita makin jauh. Aku aja gak tahu mau S2 kapan. Pokoknya aku gak terima kalau kamu S3. Pilih aja, mau lanjut S3 dan kita putus, apa lanjut nikah sama aku." Duar! Denger itu kayak petir di siang bolong. Di situ gue cuma diem aja kayak ayam sayur. 7 tahun hubungan kalah sama 1 kalimat skakmat dari dia. Akhirnya gue jawab, "Kalau lu beneran cinta, lu gak akan nyuruh gue milih antara mimpi apa elu." Dan di hari itu kita resmi putus. Bukan karena gak sayang, tapi karena gue sadar cinta yang sehat gak akan batasin langkah lu buat maju. Akhirnya gue daftar S3 deh. Bertahun-tahun berlalu, sekarang gue udah lulus S3 dengan perkiraan waktu yang sesuai dengan perkiraan gue. Yeay! Sedangkan percintaan gue sekarang
Setelah gue putus sama Ari, gue nikah pas lagi sidang S3. Persis kayak yang dulu gue bilang ke Ari. Tapi bukan sama dia, melainkan sama orang yang ngenalin gue sama proyek penelitian itu. Dia adalah gue, sosok yang percaya kalau gue bisa. Bahkan sebelum gue yakin sama diri gue sendiri. Sekarang gue udah punya suami, anak perempuan yang cantik, dan karir yang stabil. Sementara Ari, gue nggak tahu gimana kabarnya. Tapi temen gue pernah bilang, kalau Ari sampai saat ini belum nikah. Terkadang kehilangan orang yang salah adalah cara Tuhan ngenalin kita ke sosok yang benar. Dan pesan gue buat lu yang lagi di posisi yang sama, pokoknya lakuin aja deh apa aja yang menurut lu baik. Kalau seseorang itu benar-benar sayang sama lu, dia gak akan takut kalau lu jadi lebih hebat. Bahkan dia bakal bangga sama lu. Juga jangan takut melepaskan hubungan yang udah bertahun-tahun demi masa depan lu. Apalagi ngecilin mimpi lu cuma buat nyesuaiin diri sama ego orang lain. Karena cinta sejati tumbuh tanpa batasan. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga cinta kalian selalu happy ending ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye! Guys, kalian pernah dengar gak sih kalimat cinta bisa tumbuh kapan aja di tempat tak terduga? Jujur, sebenarnya gue kurang percaya sama kata-kata itu. Tapi ternyata ada beberapa orang di dunia ini yang ngalamin kejadian yang sesuai sama kata-kata itu. Salah satunya orang terdekat gue. Hai, maaf baru mulai udah langsung cinta-cintaan aja gue. Hehe. Kita kenalan dulu deh ya. Nama gue Rita. Gue berasal dari Light Earth alias Sukabumi. Di sini gue mau nyeritain kisah cinta mama gue yang menurut gue alurnya naik turun banget. Kita mundur ke 20 plus tahun yang lalu pas mama gue masih jadi kembang desa yang cantik, atletis, friendly, pinter, dan jadi idola di sekolahnya. Dia ini anak ketiga dari 4 bersaudara, dan dia anak cewek satu-satunya, jadi emang agak tomboy gayanya. Baju-baju yang dia pakai rata-rata turunan dari kakak-kakak laki-lakinya. Tapi ya dia gak pernah ambil pusing sih, jadi gas-gas aja dia pakai. Mama gue ini dari dulu emang suka banget ikut ekstrakurikuler, kayak voli atau paskibra gitu. Dan ya pasti ada aja yang demen sama dia, entah itu kakak kelasnya atau pembimbingnya. Dan lu tahu yang bikin gue kaget? Alamak kagetnya. Kadang guru-guru yang masih bujang-bujang pun ada aja yang demen sama mama. Dan entah gimana ya gue nyebutnya, mama gue ini pinter manfaatin situasi gitu. Jadi bisa dibilang hidupnya itu dipermudah karena banyak yang demen sama dia. Kayak misalnya dulu tuh kan gak semua murid bisa pakai barang-barang kayak mesin ketik atau komputer gitu. Nah mama gue bisa aja tuh pakai barang-barang itu dengan bantuan guru yang demen sama dia. Tapi gue salut sih sama mama gue, karena dia juga gak kecentilan orangnya. Jadi dia interaksi seperlunya aja sama mereka-mereka yang suka sama dia. Dia lebih sibuk nge-upgrade diri sendiri daripada harus nempel sana-sini ke cowok. Nah, ada satu waktu di mana eskul paskibra di sekolah mama ngundang Abri buat sesi latihan spesial gitu. Dan yap, benar sekali. Ada salah satu Abri yang kecantol sama mama. Mama pun akhirnya sering ngobrol sama dia. Bahkan pas Abri ini pulang ke tempat asalnya, mereka pun masih suka kirim-kiriman surat gitu. Dulu HP belum sepopuler sekarang ya guys. Tapi lucu banget gak sih kirim-kiriman surat? Hubungan mama sama Mas Abri ini berlanjut sampai orang tua masing-masing udah saling tahu. Sebenarnya gap umur mama sama Mas Abri ini lumayan jauh sih, tapi gak jauh-jauh banget. Jadinya ya nenek setuju-setuju aja sama hubungan mereka. Bahkan mamanya Mas Abri ini udah minta mama buat datang ke rumahnya. Tapi ya karena jauh dan mama juga masih sekolah, jadinya gak diizinin sama nenek. 5 bulan berlalu, hubungan mereka masih anget-anget dan kirim-kiriman surat pun masih berlanjut. Sampai satu waktu, gak kayak biasanya Mas Abri ini telat ngirim surat. Awalnya mama mikir mungkin dia lagi sibuk. Tapi ini udah lewat hampir 2 minggu sejak terakhir dia kirim surat ke mama. Akhirnya mama yang khawatir pun lebih milih buat nunggu karena gak ada yang bisa dia lakuin juga. Akhirnya di suatu pagi Pak Pos datang dan mama langsung lari kesenengan pas ambil surat yang diantar Pak Pos. Tapi pas dia lihat suratnya, ternyata orang yang ngirim surat bukan Mas Abri yang dia tunggu, tapi mamanya Mas Abri. Tanpa pikir panjang, mama pun langsung buka suratnya. Awalnya mama masih senyum pas baca paragraf awal. Sampai ada satu baris yang bikin mama lemes dan langsung ambruk di teras rumah. Mary, saya mau mengabarkan kalau Bara sudah meninggal dunia. Beliau gugur saat bertugas.
Mohon maaf ya kalau selama ini Bara ada salah. Mama waktu itu langsung nangis, tapi tatapannya kosong. Dia benar-benar terpukul. Nenek yang tahu kalau Mama itu jarang nangis, langsung panik lihat Mama nangis dan cepet-cepet lari nyamperin Mama. Waktu Nenek baca surat yang dipegang Mama, seketika Nenek pun ikut nangis dan peluk Mama erat-erat. Hari-hari Mama setelah itu nggak lagi sama. Mama jadi lebih murung dari biasanya. Teman-temannya udah tahu apa yang terjadi sama Mama dan selalu nyemangatin Mama. Di kala kesedihannya, Mama tetap lakuin kegiatan ekstrakurikulernya. Bahkan dia perbanyak waktu main sama temen-temennya biar sedihnya gak berlarut. Untungnya gak butuh waktu lama buat Mama bisa balik ceria lagi. Beberapa minggu kemudian, Mama udah mulai ikhlas dengan kepergian Mas Abri yang sempat mampir di kehidupan percintaannya itu. Yang sabar ya, Ma. Beberapa bulan kemudian, hari kelulusan pun tiba. Setelah lulus, Mama mutusin buat lanjut kerja jadi admin di salah satu perusahaan yang masih satu kota, tapi jaraknya lumayan jauh dari rumah. Dan Mama juga mutusin buat ngekos di sekitar tempat kerjanya. Mama biasanya pulang ke rumah sebulan 2 kali, dan seudah kerja Mama juga jadi hobi traveling gitu. Ya independent girls lah ya, selagi ada duit mah dia gas-gas aja. Nah di lingkungan kosannya ini beliau punya temen, abang-abangan lah, sebut aja namanya Bang Andre. Bang Andre ini banyak ngebantu Mama pas awal-awal ngekos. Bang Andre juga waktu itu punya pacar, dan pacarnya ini baik banget sama Mama, sampai akhirnya mereka bestian. Ini ibu-ibu emang beneran aktif dah. Dia tuh biasanya sepulang kerja langsung lanjut badminton. Dan biasanya kalau libur suka main volley sama teman-teman sekolahnya yang dulu. Beda banget sama gue yang balik kerja langsung kelembar-kelembar di kasur. Pantas aja banyak yang demen sama dia. Oh iya, biasanya Mama balik ke rumahnya itu naik bis. Dan lu tahu, supir sama kenaik bisnya aja sampai kenal sama Mama saking friendly-nya dia. Duh, gak ngerti lagi dah. Tapi ada satu kejadian lucu pas dia pulang naik bis. Dia waktu itu naik bis dan di dalamnya ternyata penuh. Sebenarnya dia gak masalah sih kalau gak duduk. Dia kan strong woman ya. Tapi ternyata ada tuh satu laki-laki yang berdiri buat ngasih tempat duduknya. Cuma nih ya, Mama ngelihatnya laki-laki ini kayak kelemar-kelemar gitu, kayak agar-agar yang dijual abang-abangan di sekolahan. Mama aja sampai gak tega buat duduk di kursinya gara-gara kasihan. Akhirnya terjadilah percakapan ini. Gak usah A-nya aja. Gak apa-apa tetehnya aja duduk. Gak apa-apa saya mah deket dah, sejam juga nyampe. Gak apa-apa itu bawaan tetehnya meni banyak gitu juga. Ada deh tuh beberapa kali mereka lempar-lemparan, tapi akhirnya Mama ngalah dan mutusin buat duduk di kursi itu. Sesampainya di terminal tujuan Mama pun langsung pulang ke rumah. Dan ya belum 1 jam dia nempelin pantatnya di kursi, dia udah dijemput sama teman-temannya buat main voli pantai. Oh iya, rumah nenek itu emang deket pantai ya. Jadi Mama emang sering hangout ke pantai sama temen-temennya. Di minggu berikutnya, kayak biasa, pas libur, Mama udah siap-siap buat pulang. Dia pun jalan ke tempat yang biasa dia pakai buat nunggu bis lewat. Baru duduk 10 menit di situ, tiba-tiba si Bang Andre lari ke arah Mama. Bang, kenapa? Dikejar jurig? Bang Andre yang ngos-ngosan langsung ngambil minum yang Mama pegang. Terus dia bilang, untung kamu belum naik bis. Abang mau minta tolong, boleh gak? Minta tolong apaan bang? Ini ada teman abang yang sakit. Dia dirawat di puskesmas. Abang gak bisa jagain dia. Abang ada tugas keluar kota, mau berangkat siang ini. Kamu bisa gak ya gantiin abang buat jagain dia? Sebentar dak. Abang semingguan doang paling dinasnya. Mama yang kasihan lihat Bang Andre pun akhirnya ngeiyain permintaan Bang Andre dan gak jadi pulang hari itu. Puskesmas yang disebut Bang Andre untungnya masih dekat dari kosan Mama. Seudah naruh barang-barang, Mama langsung jalan ke puskesmas. Kocak juga ya ini Mama gue, gak mikir bakal awkward atau gimana gitu, main oke-okein aja. Sesampainya di puskesmas, Mama pun langsung masuk ke ruang inap temennya Bang Andre. Betapa terkejut terheran-herannya Mama. Ternyata teman Bang Andre yang dirawat itu orang yang sama kayak orang yang nawarin Mama tempat duduk di bis 2 minggu lalu. Loh, ya gitulah mereka berdua sama-sama kaget. Tapi yang satu kagetnya sambil lemes gara-gara lagi sakit. Mama pun mulai percakapan duluan. Ternyata AA ini namanya Dedi. Dia kerja di pabrik besar yang gak jauh dari kantornya Mama. Seudah kenalan, mereka pun ngobrol-ngobrol ringan. Dan akhirnya Mama nanyain sesuatu yang menurut gue, kok nih cewek bisa-bisanya sesantai itu nanya sesuatu yang kayak gini. Mama nanya, waktu itu kamu lemes banget kayak agar-agar pas nawarin kursi ke aku. Emang lagi sakit atau kayak gimana?
Si Adedi yang denger itu langsung awkward banget. Ya Allah Ma, kata gue mah kasihan itu Adedi panik. Tapi akhirnya si Adedi ini ngejawab, aku teh mabok darat Mer, biasanya mah naik motor kalau kemana-mana. Tapi motornya lagi rusak waktu itu. Tahu gak reaksi Mama gimana? Dia ketawa ngakak banget anjir, kurang asem memang. 1 minggu pun berlalu. Bang Andre pun pulang dari dinas luar kotanya dan gantiin Mama buat jagain si Adedi. Bentar, Anda kira hubungan Mary dan Dedi berakhir di situ aja? Tentu tidak, ternyata pertemuan itu menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Adedi ini juga emang ganteng banget sih, makanya Mama bisa kepincut sama dia. Adedi ini laki-laki yang berhasil bikin Mama ngerasain lagi jatuh cinta setelah sekian lama. Dia juga bisa nutupin luka hati Mama dari kejadian kehilangannya beberapa bulan yang lalu. Di balik pertemuannya dengan Mama yang momennya emang agak kocak, Adedi ini sosok yang mandiri, penyabar, penyayang, dan gak berusaha keras buat kelihatan keren di depan Mama. Dia tuh beneran jadi diri dia sendiri, dan Mama beneran jatuh cinta sama karakter Adedi. Mama memang kelihatan mendominasi, tapi ajaibnya, Mama selalu ngerasa diayomi sama Adedi ini. Mama emang gak butuh orang yang lebih kuat atau lebih bisa ngatur segalanya. Tapi Mama butuh sosok yang bisa berjalan berdampingan sama dia. Dan sosok itu bisa dia temuin di diri Adedi. Duh, udahan deh nyebut Adedinya. Mulai sekarang gue nyebut dia ayah aja ya. Karena yap, betul sekali. Akhirnya Mama sama Adedi alias ayah gue ini lanjut ke jenjang pernikahan. Seronoknya. Orang tua Mama suka banget sama kepribadian ayah. Begitupun orang tua ayah yang langsung jatuh cinta pandangan pertama sama Mama. Alhamdulillah pernikahan mereka udah jalan 28 tahun sekarang. Dan gue sebagai anaknya seneng banget lihat mereka masih mesra-mesraan di depan gue. Aku juga mau. Ya begitulah guys, terkadang cinta itu memang datang di saat yang tak terduga. Nih kalian-kalian yang jomblo, tahu aja kalian ketemu jodoh kalian pas lagi jajan ke warung atau pas lagi COD biawak. Intinya semoga cinta yang kalian tunggu-tunggu bisa cepat menghampiri kalian ya. Kalau yang masih bocil-bocil, fokus belajar dulu aja ya, jangan dulu cinta-cintaan. Oke, sekian cerita dari gue. Jangan bosan-bosan nunggu episode-episode terbaru GPC yang seru-seru ya. Bye-bye! Kalau disuruh milih, mending pertahanin hubungan yang udah lama tapi bikin nyeri-nyeri sedep, atau mulai gacha dengan hubungan baru, kayaknya mending gue sama Patrick aja deh. Gemoy, pink lucu, setia juga lagi. Minusnya gak bisa dipisahin aja sama SpongeBob. Hai, kenalin, gue Hannah. Lahir di Kuala Lumpur, tapi gue besar di Kalimantan Timur. Gue mau share cerita tentang pengalaman asmara yang bikin kesel dan merasa bodoh banget sampai sekarang. Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi, di tahun 2023, gue punya pacar berondong yang lebih muda 3 tahun dari gue. Dia nih sebenarnya mantan gue di SMP guys, walaupun cuman pacaran 2 bulan sih. Namanya Adit. Di tahun itu juga posisinya kita udah tunangan. Di 2023 dulu, gue kerja di toko baju deket rumah gitu. Ya palingan jaraknya kurang lebih 500 meteran lah dari rumah. Jadi gue pulang pergi cukup jalan kaki aja. Tapi si Adit ini tipe orang yang posesif banget dan emosian juga. Terus kebetulan juga kepala toko gue ini cowok, yang bedanya cuma 2-3 tahun di atas gue. BTW si Adit ini kerjaannya pengacara guys, alias pengangguran banyak acara. Karena mungkin orang tuanya punya usaha toko yang lumayan banyak, jadi penghasilannya dari situ. Dan dia nggak dituntut orang tuanya buat kerja. Dia selalu ngurus motornya buat balapan liar, atau buat gaya-gayaan doang bareng temen-temennya. Tiap minggu juga kita selalu jalan bareng tuh, entah ke pantai atau ke taman. Tiap pulang kerja, selalu dianterin pulang sama dia, karena katanya dia takut gue kenapa-napa di jalan. Dia kayaknya tahu deh kalau gue sering diganggu di tempat kerja, makanya selalu ganti-ganti kerjaan. Jadi dia effort banget ngejagain gue dengan bolak-balik antar gue balik. Dari rumah dia ke rumah gue emang cuma 10 menitan sih. Tapi kayak repot aja gitu gak sih kalau harus tiap hari bolak-balik? Suatu hari gue kena shift malam, dan pelanggan gue tuh ada mantan gue yang datang bareng sama temen-temennya, 3 orang. Waktu ngebayar belanjaan, emang gue sempet bercanda dan ketawa-ketawa bentar gitu kan sama mantan gue ini. Posisinya shift gue bentar lagi beres, jadi Adit udah lagi nungguin gue pulang tuh. Dan tempat kerja gue ini ada di seberang kafe tempat biasa dia nunggu. Pas udah balik, kayak biasa gue langsung menyapa dia dengan lembut walaupun capek.
dan boncengan sampai rumah gue. Tapi pas jemput gue, dia diem aja, mukanya asem banget lagi. Gak ngomong apa-apa kayak Kanebo Frozen. Pas sampai rumah juga, abis gue turun dari motor dia langsung gas ngeng aja. Anjir, kata gue teh, ini dah kayak abis diantar sama abang Gojek aja. Pas di kamar setelah gue bebersih dan cek HP, ternyata ada WA dari dia. Isinya kayak gini. Kamu ngapain ketawa-ketawa sama mantan kamu? Aku juga sering ya perhatiin kamu nih sering bercanda sama kepala toko kamu itu. Kayaknya nih si Adit ini sering lihat di waktu-waktu lagi nungguin gue pulang pas lagi jemput gue gitu deh. Padahal interaksi gue sama mereka juga ya sekedar bercanda sewajarnya temen aja loh. Udah tuh, sehabis itu kita ribut di chat sampai subuh. Padahal besoknya gue dapet shift pagi. BTW, sebenarnya kita emang sering ribut karena hal sepele. FYI, di HP gue aja sampai bener-bener gak ada kontak cowok. Kecuali dia dan keluarga inti gue doang. Terus sosmed gue kayak Facebook, Instagram, dan lain-lain juga dia yang pegang karena takut gue respon cowok lain. Di hari ulang tahun gue, masih di tahun yang sama, kita tunangan tuh. Doi ini walaupun emosian dan posesif kalau soal cowok lain, dia tuh baik banget pelakuin gue kayak ratu. Ibaratnya mah seneng susah tuh gue laluin sama dia lah. Di mata gue saat itu dia udah jadi orang yang paling sempurna yang pernah gue temuin. Dan di bayangan gue dia bakal jadi suami yang baik. Bulan demi bulan pun berlalu seperti biasa, selayaknya pasangan yang penuh cinta pada umumnya. Sampai di tahun 2024, bulan November, kita mulai renggang. Jadi jarang chat dan teleponan. Terus ada notifikasi di Instagram Doi kalau ada cewek yang ngefollow. Notifnya masuk juga di gue karena gue juga login akun dia di HP gue. Pas gue buka, notifnya udah gak ada dong. Padahal jelas-jelas tadi ada notif cewek yang ngefollow dia. Gue sempet lumayan curiga tuh. Jangan-jangan si Pulu-Pulu ini deket sama cewek lain lagi. Gue juga sempet mau nanya Doi tuh. Tapi entah kenapa gue tepi semua pikiran jelek itu. Karena udah yakin banget sama Doi kalau dia gak bakal macem-macem di belakang gue. Soalnya mulai dari Instagram dia, profile, postingan, sama sorotan IG juga isinya udah muka gue semua. Jadi gak mungkin lah itu dia macem-macem. Di bulan Desember, yang awalnya perhatian sama gue, lama-lama Doi jadi berubah. Dia jadi kayak orang yang beda. Dia gak pernah lagi excited soal gue dan selalu milih keluar bareng sama teman-temannya. Entah itu nginep di rumah temennya atau nongkrong sampai tengah malam. Ya sebenarnya sih udah biasa dia kayak gitu. Tapi ini bener-bener tiap hari dia kayak gitu guys. Kayak gak mau banget nih ngabisin waktunya sama gue. Sampai tiba-tiba di tanggal 20-an dia ngechat gue kayak gini. Kita putus ya, maaf aku egois. Jeder! Tiba-tiba banget nih. Udah gitu abis dia chat gue kayak gitu, gue langsung di-block dong. Di semua sosmed juga di-block. Terus gue sempat mikir, paling nanti kita balikan lagi. Soalnya dari dulu kita emang sering putus nyambung. Tapi selama kita berantem, kita gak pernah nih main blok-blokan kayak gini. Di tengah kegundahan gue yang gak dapat kabar dari dia selama seminggu, akhirnya gue coba beraniin chat mamanya soal si anaknya ini yang gak ada kabar. Mamanya akhirnya bantuin gue buat bicara, biar dia unblock gue. Akhirnya udah deh tuh dia unblock gue. Ya tapi masa gak ada hubungan apa-apa sama sekali. Ngechat gue juga kayak bilang sorry atau minimal jelasin kenapa tiba-tiba putus tuh gak ada. Padahal posisinya kita udah tunangan loh. Sampai akhirnya pas gue pulang kerja, gue iseng lah tuh cek IG gue. Ada satu akun yang gak gue kenal tiba-tiba udah keblok di akun gue. Padahal gue gak pernah ngeblok tuh orang. Dan gue kaget pas ngecek bio dia. Dia nge-tag akun cowok yang namanya sama dong kayak si Pulu-Pulu ini. Setelah gue cari tahu selayaknya intel FBI, anjay, gue dapet info nih kalau emang di awal bulan 12 dia deket sama cewek lain yang dikenalin sama temen tongkrongannya. Si kampret Pulu-Pulu ini ternyata juga udah jadian sama selingkuhannya itu di waktu masih pacaran sama gue, anjir. Emang bener-bener ya nih orang. Dari kesaksian salah satu sepupunya yang cewek, dia tahu kalau tunangan gue tuh selingkuh. Doi udah gak bisa nutupin dan minta dia buat gak ngasih tahu soal ini ke gue. Saat itu dunia gue rasanya mantep lah. Orang yang bener-bener gue percaya malah jadi orang yang paling nyakitin gue. Gue nangis sesenggukan di kamar. Tatapan gue kosong. Tangan gue gemeter megang semua bukti kalau Doi selingkuh. Jahat banget ya si Opet ini. Belum lagi di belakang gue ternyata dia juga ngefitnah gue, Cok.
Dia bilang ke orang-orang alasan kita putus tuh karena gue yang selingkuh lah, ngatain gue matre lah. Padahal meskipun banyakan uang dia, tapi yang lebih banyak ngeluarin duit di hubungan ini tuh gue anjir. Sekarang gue sadar, Tuhan emang sayang banget sama gue. Karena ngejauhin calon suami yang gak bener sebelum bener-bener nikah. Kejadian itu juga ngebuat gue jadi orang yang lebih tenang daripada sebelumnya. Gue jadi orang yang lebih bisa berkepala dingin dalam menghadapi kondisi apapun. Sampai sekarang juga gue masih sendiri dan nikmatin kesendirian ini tanpa laki-laki manapun. Karena capek bun sama kejadian yang kemarin itu. Mulai sekarang gue mau fokus ke diri gue sendiri dulu aja deh. Mending kita grow dan glow up dulu aja. Nanti cowok yang setara juga bakal datang sendiri, ya kan? Sekian cerita dari gue, semoga kalian berada di hubungan yang baik dan dipertemukan dengan laki-laki green flag yang hijaunya tuh neon menyala terang. Amin. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya ya. Bye-bye. Hati-hati guys. Anjir.